Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Kita bertemu lagi dalam channel ini. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran matematika. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Kisi-kisi ujian sekolah matematika kelas 6 SD tahun 2022. Nomor 1, disajikan gambar. Peserta didik dapat menemukan pecahan senilai yang sama dengan benar. Nah, misalkan seperti ini. Anak-anak akan diberikan sebuah gambar yang menunjukkan pecahannya. Nanti anak-anak harus bisa menemukan pecahan yang cocok atau senilai dengan gambar ini. Nomor 2, disajikan gambar dan informasi. Peserta didik dapat mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa melalui gambar. Nah, untuk nomor 2 ini juga nanti akan diberikan gambar. Nanti anak-anak harus bisa mengubah pecahan ini yaitu dari persen menjadi pecahan biasa. Nomor 3, disajikan gambar. Peserta didik dapat mengubah pecahan biasa yang ditunjukkan oleh gambar yang diarsip menjadi pecahan persen. Misalkan contohnya seperti ini, ada gambar pecahan. Nanti dari sini anak-anak harus bisa mengubah pecahan biasa sesuai dengan gambar menjadi pecahan persen. Nomor 4, disajikan informasi. Peserta didik dapat menentukan hasil penaksiran dari bilangan cacah. Nah, misalkan diberikan sebuah kalimat matematika seperti ini ya. Nah, nanti anak-anak harus bisa menaksirkan dalam hal ini dari contoh yang diberikan berapa yang harus dibayar. Nah, jadi dari harga barang yang dibeli ya. Nomor 5, disajikan gambar dan informasi. Peserta didik dapat menentukan faktor suatu bilangan. Nah, di sini anak-anak mencari faktor suatu bilangan. Ingat, pelajari kembali tentang cara mencari faktor dari suatu bilangan. Nomor 6, disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menganalisis pengertian bilangan prima dengan benar. Nah, anak-anak harus tahu dulu apa sih bilangan prima itu. Nah, setelah tahu bilangan prima, anak-anak baru bisa dapat menjawab pilihan gananya nanti yang mana yang termasuk bilangan prima. Nomor 7, disajikan informasi. Peserta didik dapat menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. Nah, ini juga ya, pelajari kembali tentang faktor persekutuan dari dua bilangan. Nanti dari soal anak akan diminta untuk mencari faktor dari dua bilangan ya. Nomor 8, disajikan gambar dan informasi. Peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan kecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti ini misalkan soalnya ya. Nanti anak mencari KPK dari dalam hal ini dua bilangan ya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nomor 9, disajikan gambar dan informasi. Peserta didik dapat menganalisis pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, ini menganalisis pembulatan hasil pengukuran panjang. Anak harus bisa mempelajari materi di kelas 4-nya yaitu tentang pembulatan. Nomor 10, disajikan data nilai ulangan. Siswa mampu menunjukkan tabel data dengan benar berdasarkan data tersebut. Nah, misalkan di sini ada beberapa nilai yang diberikan ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, dari nilai ini anak-anak nanti harus bisa menunjukkan tabel distribusi atau tabel frekuensi yang benar dari nilai tersebut ya. Nanti anak-anak memilih di pilihan ganda yang diberikan. Nomor 11, diberikan tabel tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda beserta hasilnya. Siswa dapat menganalisis pasangan soal dan jawaban yang benar. Nah, ini tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ingat kembali tentang materi penjumlahan pecahan. Ingat harus disamakan dulu penyebutnya. Nomor 12, siswa dapat menemukan bilangan yang tepat untuk mengisi pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, misalkan di sini dalam hal ini contohnya seperti ini ada n. Anak-anak akan diminta untuk mencari nilai n. Nomor 13, disajikan ilustrasi. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Nah, 13 ini adalah penjumlahan pecahan campuran ya. Nomor 14, disajikan ilustrasi. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan
perkalian pecahan campuran. Nah, kalau soal ini tentang perkalian pecahan. 15. Disajikan ilustrasi, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian pecahan dan bilangan desimal. Ya, pelajari operasi pembagiannya. Ya. Nomor 16. Disajikan data berupa tentang penawaran diskon berbagai produk yang diberikan oleh sebuah toko. Peserta didik dapat menganalisis produk-produk yang dapat dibeli dengan uang yang dimiliki dengan tepat. Nah, ini tentang diskonnya. Diskon ini tentu berhubungan dengan apa? Pecahan persen. Ya. 17. Siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari tentang perbandingan nilai. Nah, misalkan contohnya seperti ini ya, perbandingan uang. Nah, bagus jumlah uang mereka berdua sebesar. Nanti anak-anak akan diminta untuk menentukan nilai sesuatu dari mana atau bagus. Nomor 18. Disajikan gambar, siswa dapat menemukan skala yang digunakan pada gambar tersebut. Nah, pelajari kembali tentang rumus skala. Ada skala, jarak pada peta, jarak sebenarnya. Ya. Nomor 19. Siswa dapat menemukan hasil operasi bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, contohnya seperti ini ya. Dengan bilangan pangkat 3 ada akar pangkat 3. Nomor 20. Siswa dapat menemukan panjang salah satu unsur balok yang volumenya sudah diketahui. Nah, sekarang volumenya sudah ada ya. Volume itu kan rumusnya panjang ini lebar ini. Nah, anak akan diminta untuk mencari salah satu apa itu panjang, apa itu lebar atau tinggi ya. Pelajari kembali tentang rumus ini ya. 21. Siswa dapat menganalisis gambar jaring-jaring kubus yang benar. Nah, ingat jaring-jaring kubusnya bentuk-bentuknya kembali diingat ya. Nanti di pilihan akan diminta misalkan yang mana jaring-jaring kubus yang benar ya. Nomor 22. Disajikan data berupa diagram batang. Siswa dapat menganalisis jumlah data tertentu pada diagram. Nah, misalkan ada diagram batang, anak-anak harus bisa ya menentukan data yang diminta. Misalkan berapa yang dapat nilai 80, berapa yang dapat nilai 100, nah, berapa siswa gitu ya. Nah, harus bisa membaca diagram. Nomor 23. Disajikan data berupa diagram lingkaran. Siswa dapat menganalisis jumlah data tertentu pada diagram. Nah, contohnya ada diagram lingkaran. Nah, nanti misalkan berapa banyak semangkanya. Nah, itu contoh diagram ya. Nomor 24. Disajikan soal cerita tentang penarikan akar pangkat 3. Siswa dapat menyelesaikannya dengan benar. Nah, ini pelajari kembali tentang mencari akar pangkat 3. 25. Disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menemukan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Nah, pelajari kembali tentang bangun ruang, unsur-unsurnya ya. Misalkan dia mempunyai titik sudut berapa, mempunyai sisi berapa, mempunyai rusuk berapa. Nah, pelajari lagi ya. Nomor 26. Disajikan dua operasi hitung pengurangan bilangan bulat negatif. Siswa mampu menemukan bilangan bulat yang tepat untuk mengganti n. Nah, ini operasi hitung bilangan bulat. Nah, misalkan seperti ini ya. Nanti ada n. Nah, n inilah yang akan diminta ya. Misalkan cari dulu operasi, misalkan di kiri dulu. Setelah ketemu di kiri baru kita bisa mencari nilai n ya. 27. Disajikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan simbol tertentu. Siswa mampu menemukan bilangan bulat yang tepat untuk menggantinya. Nah, contohnya seperti ini, ada simbol-simbol. Ada kotak, ada lingkaran, hasilnya 15. Dan kalau lingkaran dengan bintang hasilnya negatif 7. Jika bintang itu nilainya 5, berapakah? Nah, tentu anak-anak harus mencari masing-masing nilainya. Bintang sudah ada, cari lingkaran. Lingkaran sudah ada, cari kotak. Nah, nanti ada dah, bisa dah nyari operasi yang diminta sesuai dengan simbolnya ya. 28. Disajikan operasi hitung campuran. Siswa mampu menemukan hasil operasi hitung penjumlahan, perkalian, dan pembagian dengan cepat. Nah, ini pelajari tentang operasi hitung campuran ya. Ingat pelajari tentang aturan-aturannya. Kalau kali dengan bagi, siapa yang harus dikerjakan dulu, penjumlahan dengan perkalian siapa. Nah, itu ingat kembali itu ya, biar tidak salah dalam melakukan perhitungan. 29. Disajikan cerita ilustrasi tentang suhu suatu benda dan perubahan suhu setiap satuan waktu tertentu. Siswa mampu menganalisis suhu benda dalam jangka waktu tertentu dengan tepat. Nah, contohnya seperti ini ya, ada kalimat matematika. Nah, nanti akan diminta untuk menentukan suhunya ya.
30. Disajikan operasi hitung campuran, pengurangan, dan pembagian pecahan. Siswa mampu menemukan hasil operasi hitung sesuai dengan urutan yang tepat. Nanti ini tentang operasi hitung campuran pecahan. 31. Siswa mampu menyelesaikan masalah operasi hitung pecahan dengan tepat. Nah, kembali operasi hitung pecahan. 32. Disajikan soal cerita, siswa mampu menyelesaikan masalah operasi hitung pecahan dengan tepat. Sama juga ya. 33. Disajikan sebuah cerita ilustrasi keliling dua buah kolam berbentuk lingkaran. Siswa mampu menemukan selisih diameter kolam dengan tepat. Nah, nanti diberikan cerita yang berhubungan dengan lingkaran dan berhubungan keliling ya. Nanti anak diminta untuk menemukan selisih diameter. Nah, tentu harus diingat kembali tentang rumus keliling lingkaran. 34. Disajikan ilustrasi luas lingkaran. Siswa mampu menganalisis biaya yang diperlukan untuk memenuhi luas lingkaran berdasarkan kuantitas harga tertentu dengan tepat. Nah, di sini anak-anak mempelajari tentang rumus luas lingkaran ya. Luas lingkaran dulu dari, nah, kemudian dari baru bisa menghitung biaya yang diperlukan. Ya. 35. Disajikan gambar dua buah lingkaran. Siswa mampu menilai luas daerah yang diarsir dengan tepat. Ya. Perhatikan di sini ada contohnya, ada lingkaran yang kecil dan yang diarsir. Jadi anak-anak diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir saja. 36. Disajikan gambar bangun ruang. Peserta didik dapat menemukan luas permukaannya. Nah, pelajari kembali tentang bangun ruang ya. Rumus luas permukaannya, baik itu balok, kubus, limas dan lainnya ya. 37. Disajikan gambar gabungan bangun ruang. Peserta didik dapat menemukan volume gabungan bangun ruang tersebut. Nah, misalkan seperti ini ya. Ada bangun ruang, kubus dan balok. Nanti tentukan berapa volume gabungannya. 38. Disajikan diagram. Peserta didik dapat menemukan rata-rata dari data tersebut. Nah, rata-rata, ingat rumus rata-rata jumlah jumlah data dibagi dengan banyak data ya. Cuma nanti anak-anak diminta dalam bentuk diagram nanti, jadi harus cermat dan teliti dalam membaca diagram. Nomor 39. Disajikan data. Peserta didik dapat menemukan modus dari data tersebut. Ingat modus itu apa ya. Nah, nanti diberikan data, tinggal anak mencari modusnya. 40. Disajikan diagram. Peserta didik dapat mengukur selisih dari data tersebut. Kembali ini ya tentang membaca diagram. Perhatikan kembali, harus teliti dan cermat. Nanti anak akan diminta untuk mengukur selisihnya. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga membantu dalam belajarnya. Terima kasih atas semangat belajarnya. Tetap semangat.